pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, dalam lindungan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih oleh karena anugerah penyertaan Tuhan yang boleh kami alami hari lepas hari. Dan saat ini, sebelum kami memulai segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami rindu untuk terus dituntun dan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan, Roh Kudus terus menerangi hati pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran yang Tuhan ingin untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selama pelayanan di Pangkal Pinang ini, ada satu pelayanan yang cukup sering kami kerjakan, yaitu pelayanan kedukaan. Dan di awal Februari ini, di minggu ini, ada 3 orang saudara kita yang sudah mendahului kita untuk berpulang ke rumah Tuhan. Dan kesempatan ini kiranya keluarga boleh terus dikuatkan, dihiburkan di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam pelayanan kedukaan itu ada hal yang boleh terus mengingatkan saya dan kita semua bahwa betapa singkatnya kehidupan manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan mengenai menikmati waktu yang singkat. Kita akan baca dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Pengkhotbah pasal 11 ayat 7 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita masing-masing tahu berapa jatah usia kita hidup di dunia ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menikmati hidup ini? Nah, kenyataannya tidak satu pun dari kita yang tahu sampai kapan batas usia itu. Hanya Tuhan yang tahu. Mari kita merenungkan bagaimana kita menikmati hidup yang singkat ini berdasarkan Pengkhotbah pasal 11 yang sudah kita baca tadi. Di ayat 7, kita melihat bahwa pengkhotbah menggambarkan hidup itu menyenangkan. Maka ayo nikmatilah, bersukarialah, bergembiralah, berapapun lamanya kita hidup. Mungkin ada yang hidup 20 tahun, atau di bawah 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, bahkan lebih. Nikmatilah tahun-tahun itu. Tetapi mari kita perhatikan di ayat 8, di situ dikatakan, ingatlah bahwa manusia menjalani hidup ini hanya sementara dan waktunya itu singkat. Ada peringatan sekaligus persoalan yang serius jika manusia hanya fokus pada menikmati hidup di dunia ini tanpa mengingat apa yang akan terjadi nanti. Kemudian di ayat 9, lakukan apa yang diinginkan hatimu, tetapi bukan sebebas-bebasnya atau semau-maunya, karena ada peringatan bahwa kelak semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jika kebablasan dalam menikmati dunia, tidak mungkin bisa sekaligus juga kita bisa mengingat Tuhan. Kemudian di ayat 10, pengkhotbah mengajak kita para pendengar untuk melihat kembali masa lampau, masa lalu yang sudah dilewati. Nah, ternyata masa muda itu terlalu singkat dan kehidupan itu terlalu cepat berlalu untuk dihabiskan secara serampangan. Saat manusia menjadi tua, kondisi semakin lemah, penglihatan bisa menjadi kabur, kekuatan tubuh juga menurun. Mungkin
Ada yang tangan, kakinya mulai sering sakit. Selera makan juga berbeda jika dibanding yang dulu. Nah, sekuat apapun usaha yang dilakukan, jika kita sudah ketemu yang namanya faktor U ya, atau faktor umur, faktor usia, apalah daya kita Bapak Ibu, kekuatan tubuh kita pasti mengalami yang namanya penurunan. Demikian juga dengan daya ingat, bagaimana kita mengingat dan lain sebagainya. Namun ada satu hal yang penting di sini, yaitu jangan sampai kita lupa akan Tuhan, atau dikatakan amnesia rohani. Jangan sampai melupakan Tuhan. Jika kita tidak sadar atau tidak ingat pada Tuhan, maka yang namanya kesuksesan yang kita raih, keberhasilan, mungkin kekayaan materi yang ada pada kita, itu justru bisa membuat iman kita goyah. Dan sebaliknya, kalau ada sakit penyakit, sakit jasmani, beban masalah, kesulitan ekonomi, serta berbagai permasalahan atau pergumulan hidup yang lain, itu bisa saja melemahkan iman kita juga. Nah, jika sudah demikian, Bapak Ibu, kita lupa untuk mempertanggungjawabkan hidup kepada Allah. Ini hal yang menyedihkan tentunya. Nah, kendati gambaran kehidupan tersebut begitu menyedihkan, tetapi di balik itu semua, Allah selalu bertindak adil. Allah ingin agar kita umatnya dapat keluar dari yang namanya kesia-siaan hidup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita keluar dari kesia-siaan hidup? Kunci utamanya hanya ada Sang Pemberi hidup itu sendiri, pencipta kita. Oleh sebab itu dikatakan, ingatlah akan penciptamu, di pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu. Artinya, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Kita menjalin hubungan atau relasi yang benar dengan Tuhan. Tuhan ingin agar kita hidup di dalam iman. Kata ingatlah ini tentunya menyadarkan setiap kita manusia bahwa manusia itu bisa mudah sekali lupa atau melupakan Tuhannya, penciptanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menerima dan menikmati segala anugerah Tuhan dan terus menjalani hidup ini dengan selalu mengingat Dia, mengingat Tuhan, mengingat karyanya, kita percaya serta mengandalkan Dia, ini berarti bahwa kita belajar puas dengan keberadaan kita. Serta kita berbahagia dengan cara hidup dan tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Walaupun mungkin kita tidak dapat memahami semua yang akan terjadi, kita dapat melangkah pasti. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan yang bermakna, tujuan hidup yang berarti. Kenapa kita bisa memiliki tujuan hidup yang berarti? Sebab Tuhan sendiri yang memberikan tujuan itu. Dialah pemberi hidup dan pemberi tujuan hidup sekaligus bagi setiap kita. Sehingga semua yang kita lakukan bukan lagi sia-sia jika kita melangkah di dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita menikmati hidup ini dengan benar? Manusia yang tidak mengenal Tuhan bisa saja lebih memilih mengejar kesia-siaan, mengejar kesenangan-kesenangan untuk menikmati dosa. Itu sebuah kesia-siaan hidup yang terpisah dari Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau orang Jawa katakan mau mampir ngombe, hanya singgah saja. Sementara dan singkat. Nah, selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, memberikan kehidupan bagi kita, mari kita sama-sama menghargai dan menikmatinya secara benar. Kita selalu mengingat Tuhan, kita mengingat akan firman-Nya, kebenarannya. Kita tidak mengabaikan dan tidak melupakan Tuhan. Baik waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita sehat, maupun ketika kita sedang sakit. Mari kita gunakan setiap kesempatan untuk melayani dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Di tengah gereja, di tengah keluarga, pekerjaan atau usaha kita yang masih studi, belajar, sekolah, di tengah-tengah studi yang mereka sedang perjuangkan saat ini, ataupun di mana saja di lingkungan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama memohon agar Tuhan terus memampukan kita untuk belajar menghargai anugerah-Nya yang telah kita terima dengan hidup
secara benar, menikmati waktu yang singkat ini dengan benar, seturut dengan kehendak dan tujuan Tuhan bagi setiap kita. Amin.